Di balik gelapnya malam, ada kisah yang tak ingin diingat. Tapi disinilah, kami akan membawanya kembali untukmu. Selamat datang di Boom, tempat misteri dan ketakutan bersatu. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, karena tanpa pendengar horor, maka semuanya tidak akan pernah menjadi horor. Di sebuah lembah yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pernah berdiri sebuah desa bernama Senandung Malam. Desa kecil yang dulu dikenal sebagai tanah yang subur. Tempat di mana sawi-sawah berkilau diterpa matahari pagi. Dan anak-anak berlari di pematang sambil membawa burung dari bambu. Tapi itu dulu, sebelum kutukan datang. Kini, tak ada lagi kehidupan di sana. Rama-rama berdiri rapuh. Atapnya dimakan lumut, dan udara yang berhembus terasa berat, seolah setiap hembusan membawa sisa jeritan masa lalu. Dulu, mayoritas warga Senandung Malam adalah petani. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Setiap pagi, aroma nasi hangat dan suara ayam berkokok menyambut hari-hari yang damai. Namun, kedamaian itu runtuh. Pada suatu sore di bulan purnama, tepi jalan desa yang sepi, seorang wanita tua berjalan tertatih-tatih. Pakaian yang lusuh menempel di tubuh kurusnya, dan matanya memancarkan kelaparan yang menyakitkan. Wanita tua itu mengetuk pintu rumah demi rumah, memohon sedikit makanan. Tapi setiap kali pintu dibuka, yang didapat hanyalah tatapan jijik. "Pergilah, Nek, kami juga tak punya apa-apa," kata seorang lelaki, menutup pintu dengan kasar. "Jangan-jangan dia pembawa sial," bisik yang lain dari balik tirai bambu. Tak satu pun warga yang mengulurkan tangan. Bahkan anak-anak kecil melemparinya dengan kerikil kecil, tertawa di antara teriakan dan tangisannya. Tengah hujan deras itu, wanita tua itu berdiri di alun-alun desa. Tangannya gemetar, matanya menatap langit, dan dengan suara serak, ia mengucapkan sesuatu yang membuat malam itu berubah selamanya. "Kalian semua akan merasakan lapar yang tak akan pernah bisa kalian kenyangkan." Tanah bergetar, lampu-lampu minyak padam serentak, dan sejak malam itu, tak ada lagi yang sama di desa Senandung Malam. Keesokan paginya, sawah-sawah berubah hitam. Air sungai yang dulu jernih menjadi keruh, dan bau busuk mulai tercium dari sumur tua di tengah desa. Seekor ayam ditemukan mati dengan mata membulat. Lalu seekor sapi roboh tanpa sebab. Warga mulai gelisah. Namun belum ada yang sadar bahwa kutukan itu sudah mulai bekerja. Satu persatu, orang mulai jatuh sakit. Mereka tidak bisa tidur. Mereka berkata ada suara wanita tua yang berbisik di telinga setiap malam. "Aku lapar. Beri aku makan." Suara itu terus terdengar. Bahkan saat mereka menutup telinga, anak-anak menangis di malam hari. Melihat sosok bayangan berdiri di ladang, menatap dari jauh dengan mata yang menyala merah.
Pendeta desa mencoba menenangkan warga. Ia berkata itu ujian. Namun di malam ketujuh sejak hujan pertama, rumah pendeta itu terbakar dengan sendirinya. Dan ketika warga datang memadamkan api, mereka menemukan sesuatu di tengah bara, tongkat kayu tua, yang sama seperti milik wanita tua pengemis itu. Sejak malam itu, orang-orang mulai meninggalkan desa. Mereka yang tinggal tidak pernah terlihat lagi. Hanya ada satu hal yang masih terdengar di setiap malam purnama. Suara langkah kaki menyusuri jalan becek di depan rumah-rumah kosong. Dan jika kau diam cukup lama, kau bisa mendengar suara itu juga. Berhenti tepat di depan pintumu. Beberapa hari setelah pendeta tewas desa Senanding, malam benar-benar berubah. Hanya tersisa sebagian kecil warga yang menolak pergi. Mereka yakin semuanya hanya kebetulan. Mereka percaya kutukan itu tak nyata. Tapi malam-malam berikutnya mulai membawa tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Di tengah ladang padi yang menghitam, terdapat sosak-sosak kabur yang berjalan di antara batang padi kering. Warga yang melihatnya mengira itu hanya halusinasi. Sampai mereka sadar, bayangan itu berjalan melawan arah angin. Aku melihat seseorang di ladang, bisik Sari, seorang gadis muda yang tinggal di rumah ujung desa, tapi rambutnya panjang sekali, sampai menyapu tanah. Setiap malam, Sari mendengar suara mencakar-cakar pintu kamarnya, kadang seperti kuku, kadang seperti ranting. Namun ketika dibuka, tak ada siapapun, hanya jejak lumpur basah di depan rumahnya. Warga mulai ketakutan. Ladang yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini menjadi tempat di mana mereka tak berani menatap lebih dari 10 detik. Malam itu, Pak Dharma, kepala desa yang tersisa, memutuskan untuk menenangkan warga. Ia membawa obor dan berjalan menuju ladang bersama 4 orang lelaki. "Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sana," katanya datar. Namun ketika mereka sampai di tengah ladang, semua suara menghilang. Tak ada jangkrik, tak ada angin, hanya sunyi yang pekat. Dan mata-mata tak terlihat yang menatap mereka dari balik batang padi. "Cik!" Salah satu dari mereka berteriak. Sesuatu menarik kakinya ke dalam tanah. Mereka mencoba menariknya. Tapi semakin mereka menarik, semakin kuat tarikan itu. "Pak, tolong aku!" Ada tangan di bawah. Yang tersisa hanya obor yang jatuh dan padam oleh lumpur. Malam itu, mereka kehilangan 1 orang. Keesokan harinya, Pak Dharma menemukan sesuatu di ladang, potongan kain lusuh, dan di atasnya, bekas tangan kecil dari lumpur yang menggenggam erat tanah. Di dekatnya, terukir huruf yang tak terbaca, seolah ditulis oleh sesuatu dari bawah permukaan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menginjak ladang. Mereka menutupinya dengan pagar bambu dan doa-doa. Tapi setiap malam Jumat, selalu terdengar suara orang mencangkul di sana. Kadang suara itu berhenti tiba-tiba, disusul tawa kecil perempuan, dan di pagi hari, selalu ada tanah yang tergali di tengah ladang dengan aroma busuk yang menusuk hidung.
Sari tak tahan lagi. Ia memutuskan pergi dari desa. Namun, malam sebelum keberangkatannya, ia mendengar suara ibunya dari luar rumah, memanggil pelan, "Sari, keluar nak, ibu menemukan makanan." Tapi ibunya sudah meninggal 2 hari sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Sari membuka pintu. Udara dingin langsung menyergap wajahnya. Dan di depan rumah, ia melihat sosok wanita tua dengan pakaian basah dan rambut menutupi wajah. Wanita itu tersenyum, giginya hitam, dan di tangannya semangkuk nasi yang sudah basi. "Makanlah nak, jangan biarkan aku lapar sendirian." Keesokan harinya, Sari tidak pernah terlihat lagi. Kini hanya tersisa 5 keluarga di desa. Mereka tidur di siang hari dan bersembunyi di dalam rumah setiap malam. Namun rasa lapar aneh mulai menguasai mereka. Bukan lapar akan makanan, melainkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Wajah mereka mulai pucat, mata cekung, bibir membiru. Mereka makan apapun yang bisa dimakan. Tanaman, binatang, bahkan sesuatu yang tak seharusnya dimakan oleh manusia desa Senendeng. Malam, kini tak lagi terasa seperti tempat manusia tinggal. Dari jalan menuju luar desa, ada sosok yang memperhatikan semua itu. Seorang musafir yang tersesat. Ia melihat dari balik pepohonan bagaimana warga desa berjalan dengan tubuh kaku kepala miring dan mata kosong. Mereka tak bicara, tapi setiap kali angin bertiup, terdengar suara yang keluar dari mulut mereka. Lapar, lapar, lapar. Musafir itu berlari, mencoba keluar dari desa. Namun jalan yang ia lalui selalu kembali ke tempat yang sama. Ia berputar dalam lingkaran, dan setiap kali menoleh, jumlah rumah di sekitarnya semakin sedikit. Ketika pagi tiba, ia hanya menemukan 1 rumah tersisa. Di depan rumah itu, tertulis di tanah dengan darah, "Selamat datang di desa Senandung Malam." Setelah kematian Sari, desa itu nyaris tak punya harapan. Hanya tersisa beberapa orang yang hidup dalam ketakutan. Dan di tengah semua itu, muncullah seorang pendeta pengembara dari luar lembah. Namanya Pastor Rahmat. Orang yang datang tanpa undangan, mengaku mendengar bisikan dari Tuhan untuk menyelamatkan tempat ini. Pendeta itu berjalan memasuki desa dengan salib di tangan dan kitab lusuh di dada. Ia melihat sendiri rumah-rumah kosong dan bau kematian yang menyelinap dari balik jendela. Namun anehnya, setiap langkah yang ia ambil terasa diawasi. Dari balik bayangan rumah, matanya menangkap sosok hitam berdiri menunduk. Rambutnya panjang, menutupi wajah. "Tuhan memberkatimu," katanya lirih. Sosok itu menghilang di balik kabut. Malam Pastor Rahmat di desa itu adalah malam tanpa bintang. Ia tidur di rumah kepala desa yang sudah lama ditinggalkan. Namun saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara orang berdoa di luar rumah. Doa itu bukan bahasa manusia. Semakin lama semakin keras, dan udara di sekitarnya menjadi dingin menusuk. Ia keluar membawa salib dan melihat barisan warga yang berjalan ke arah ladang tanpa suara, tanpa ekspresi, mata mereka kosong, seperti tak berjiwa.
Pendeta itu mengikuti mereka sampai ke tengah ladang. Di sana, mereka berdiri melingkar, dan di tengah lingkaran itu ada lubang besar, menganga seperti mulut yang haus. Dari dalam lubang itu keluar aroma busuk dan asap tipis berwarna hitam. "Berhentilah, kalian kerasukan!" teriak Pastor Rahmat sambil mengangkat salibnya. Namun warga tetap berdiri diam, dan dari dalam lubang muncul suara tawa, lemah, serak, namun familiar. "Pendeta, apa kau juga akan menolakku makanan?" Tanah berguncang hebat. Salah satu warga terlempar ke udara, terhisap ke dalam lubang. Sementara yang lain berteriak dan berlari tunggang langgang. Pastor Rahmat berusaha membaca doa pengusiran roh, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat, seolah udara menolak doa itu. Tiba-tiba salib di tangannya mulai panas, kitab sucinya terbakar dengan sendirinya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dan dari balik api, sosok wanita tua itu muncul lagi. Kulitnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata, dan di tangannya masih tergenggam mangkuk nasi basi. "Kau datang untuk berdoa atau untuk makananku?" Suaranya membuat udara di sekitar membeku. Pendeta itu mundur, namun di belakangnya kini berdiri para warga yang telah mati. Wajah mereka kaku, namun senyum mereka tertarik hingga ke telinga. Mereka berlutut di hadapan wanita tua itu dan mulai menyuapi tanah ke mulut mereka sendiri. Pastor Rahmat menjerit, tapi suaranya tenggelam di tengah tawa makhluk-makhluk itu. Ia mengangkat tangannya terakhir kali dan berdoa dengan seluruh sisa imannya. "Tuhan, lindungilah kami dari." Kalimatnya terpotong oleh sesuatu yang merenggut kepalanya ke tanah. Semuanya hening, hanya terdengar bunyi detak jam tua dari kejauhan. Keesokan paginya, warga yang masih hidup menemukan tubuh pendeta itu duduk bersila, dengan mata terbuka dan salibnya tertancap di dada sendiri. Namun, yang lebih aneh, bibinya tersenyum. Di bibirnya menempel butiran nasi putih. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani berbicara tentang wanita tua itu. Orang-orang mulai menyebutnya ibu lapar dan menyisakan satu mangkuk nasi basi setiap malam Jumat di depan rumah masing-masing. Jika mereka lupa, keesokan paginya selalu ada satu warga yang hilang. Namun, konon katanya, di malam tertentu, suara doa masih bisa terdengar dari arah ladang, doa yang tidak pernah selesai, karena yang membacanya sudah lama mati. Desa itu kini benar-benar sepi. Hanya ada satu rumah yang masih berdiri, tegak di tepi jalan utama. Rumah kayu tua, dindingnya penuh lumut, dan di jendelanya tergantung kain putih yang sobek di ujung. Di dalam rumah itu, tinggallah Raka, anak laki-laki berusia 12 tahun, satu-satunya yang masih hidup setelah malam kutukan terakhir. Raka duduk sendirian di depan tungku. Ia menatap nasi basi di atas piring logam tua. Setiap malam, ia selalu meletakkannya di sana, di depan pintu. Sebagai persembahan untuk ibu lapar, Ibu Nia pernah bilang, "Selama nasi itu ada, tidak akan ada yang datang memanggilmu di malam hari." Namun malam itu berbeda. Hujan turun lebih deras dari biasanya, dan dari celah jendela, ada cahaya merah yang menyala di kejauhan dari arah ladang. Raka memegang lampu minyaknya
dan dengan nekat berjalan keluar. Setiap langkah kakinya meninggalkan jejak di tanah basah, dan bau lumpur bercampur darah lama masih terasa kuat. Ia berjalan ke arah ladang, tempat di mana pendeta itu mati, dan ayahnya dikuburkan tanpa kepala. Di tengah perjalanan, ia merasa seperti diikuti. Ia berhenti, menoleh ke belakang. Namun hanya ada kabut dan bayangan pepohonan. Tiba-tiba suara lembut terdengar di telinganya. "Kau lapar, nak?" Raka terdiam. Ia tahu suara itu. Suara seorang wanita tua, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Raka berlari. Lampu minyak di tangannya bergoyang-goyang, dan tetesan hujan menimpa nyalanya hingga redup. Saat ia sampai di ladang, ia melihat lubang besar itu masih ada, meski telah tertutup sebagian oleh tanah dan rumput liar. Namun yang membuatnya gemetar bukan itu. Di sisi lubang, ada seorang wanita berambut panjang, berlutut, sambil memakan sesuatu dari tanah. "Ibu," bisik Raka lirih. Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya kotor, matanya cekung, dan di bibirnya masih menempel sisa nasi. "Kau lapar, Raka?" "Ibu lapar juga." Tangannya terulur, namun bukan tangan manusia lagi. Kulitnya seperti membusuk, dan dari jari-jarinya meneteskan darah hitam pekat. Raka mundur beberapa langkah, tapi di belakangnya kini berdiri barisan sosok warga yang telah mati. Tubuh mereka pucat, mata kosong, dan di dada masing-masing menempel daun padi kering. Suara mereka berdesis bersamaan, mengulang satu kalimat dengan nada rendah. "Kami lapar, kami lapar, kami lapar." Raka menjerit dan melempar lampu minyaknya. Api menyebar cepat ke seluruh ladang. Dan dalam kobaran api itu, sosok-sosok itu menari, tertawa tanpa suara. Raka berlari menuju tepi desa, tapi setiap kali ia menoleh, api itu seperti mengejarnya. Di dalam kobaran itu, ia melihat wajah pendeta, ayahnya, ibunya, semua tersenyum dan melambai ke arahnya. Ia terus berlari, sampai akhirnya jatuh, tersungkur di depan sumur tua, di tengah desa. Raka menatap ke dalam sumur itu. Gelap, tapi dari bawah terdengar sesuatu. Seperti suara napas, pelan tapi nyata. Ia berjongkok dan berbisik, "Aku lapar juga." Lalu, sesuatu dari dalam sumur menarik wajahnya ke bawah. Ia tak sempat berteriak. Keesokan paginya, hujan berhenti. Ladang terbakar hangus, dan rumah-rumah yang tersisa tinggal arang. Namun di bibir sumur, terdapat piring logam berisi nasi basi, utuh, dan masih hangat. Desa itu kini benar-benar kosong. Namun jika seseorang melewati lembah itu di malam hari, kadang mereka melihat seorang anak kecil duduk di depan rumah kayu, menatap ke arah jalan, sambil menggenggam piring nasi. Dan dari kejauhan, suara lembut wanita tua itu masih terdengar. "Makanlah, nak, sebelum aku yang memakanmu." Setelah malam kebakaran itu, desa benar-benar mati. Tidak ada yang datang, tidak ada yang pergi.
Hanya hutan yang perlahan menelan jalan-jalan lama dan waktu berhenti di sana. Namun, 20 tahun kemudian, sebuah tim dokumenter datang ke tempat itu. Mereka ingin menelusuri kisah Desa Senandung Malam yang konon lenyap karena kutukan. Tiga orang kru, Dian, sang reporter, Bayu, kameramen, dan Tegar, teknisi suara, berdiri di depan gerbang kayu besar yang hampir roboh. Tulisan di atasnya sudah nyaris tak terbaca. Namun, huruf terakhir masih jelas. Andang Malam. Mereka melangkah masuk. Rumah-rumah kosong berjejer di kiri dan kanan jalan. Dindingnya retak, dan di beberapa jendela masih tergantung kain putih lusuh. Dian menyalakan kamera dan berkata dengan suara lantang, "Pertama, ekspedisi. Kami berada di lokasi bekas Desa Senandung Malam, tempat yang dipercaya hilang karena kutukan wanita tua misterius." Namun sebelum ia melanjutkan, Tegar menangkap sesuatu. Bayu berhenti merekam. "Lo denger nggak? Denger apa? Kayak ada yang ngomong." Dian tertawa gugup. "Ah, mungkin angin. Tapi angin tidak bisa berbisik seperti manusia." Malam itu mereka tidur di salah satu rumah besar di tengah desa. Dindingnya penuh tulisan aneh, seperti doa yang dibalik hurufnya. Bayu memasang kamera inframerah. Dian menulis catatan di bukunya. Namun di tengah malam, salah satu kamera merekam sesuatu. Berdiri di luar jendela, menatap ke dalam. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang, dan tangannya memegang sesuatu yang menyerupai mangkuk nasi. Keesokan paginya, Bayu tidak ada di kamarnya. Di tempat tidurnya, terdapat tumpukan nasi basi, dan di atasnya tertulis dengan darah, "Dia lapar duluan." Dian dan Tegar panik. Mereka mencari ke seluruh desa memanggil nama Bayu, namun tak ada jawaban. Di antara kabut pagi, Dian melihat sosok kecil berjalan di tepi ladang. Ia memanggil, "Bayu," tapi yang menoleh adalah seorang anak kecil. Berwajah pucat, memegang piring logam berisi nasi. "Kau lapar, Kak?" tanyanya datar. "Kamu lapar, Kak? Dian mundur perlahan, namun tanah di bawahnya tiba-tiba retak. Lubang besar terbuka lagi, lubang yang sama yang dulu menelan desa. Tegar mencoba menariknya, tapi dari dalam lubang keluar tenggen-tenggen hitam yang mencengkeram kaki. "Mereka! Kita harus pergi!" teriak Tegar, namun sudah terlambat. Dian terjatuh ke dalam lubang, sementara Tegar terseret masuk setengah tubuh. Ia menjerit histeris. Namun kemudian, semuanya hening. Kamera mereka jatuh di tepi lubang, masih menyala. Dalam rekaman terakhir, terlihat sesosok wanita tua berjalan mendekat, memungut piring logam dan menatap ke arah kamera. "Kau lapar juga?" Seminggu kemudian, tim penyelamat datang. Mereka tidak menemukan siapapun, hanya kamera dan beberapa piring logam yang masih berisi nasi basi. Namun anehnya, rekaman itu tidak pernah bisa diputar. Setiap kali dicoba, selalu muncul satu frame terakhir. Sebuah wajah perempuan tua tersenyum di tengah kabut. Dan sampai hari ini, desa itu tetap tertutup. Orang yang melewati jalan menuju lembah mengaku melihat bayangan wanita berjalan perlahan membawa piring nasi di tangannya. Di belakangnya,
Terdengar suara langkah kaki anak kecil. Tertawa pelan, menyebut satu kata berulang gulung. Lapar, lapar, lapar. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya wanita tua itu. Tidak ada yang tahu apakah kutukan itu benar-benar nyata. Tapi jika kau berjalan di hutan dan mencium aroma nasi basi di tengah malam, lebih baik jangan menoleh. Karena mungkin ibu lapar sedang berdiri tepat di belakangmu. Tamat. Kutukan Desa Senandung Malam. Cerita sudah berakhir, tapi bayangannya masih ada di sekitarmu. Bu, bu.